10 juta orang pemilih, hanya dengan sampel size 64 orang, lalu mereka bisa menyimpulkan Ganjar 60%, Prabowo 30%, Anies 5%. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Hanya bertanya ke 64 orang responden, sekali lagi kalau responden diambilkan berdasarkan proporsional jumlah DPT di wilayah yang disurvei, dibagi dengan DPT secara nasional. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh soal yang ini nih. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi. Yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan menciderai keadilan masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pendukung Anies Rashid Baswedan. Ya, itu tadi pernyataan dari pengurus Partai Nasdem Sumatera Utara, dan dengan 100 pengacara muda, mereka melakukan somasi terhadap LSI Denny JA karena merilis hasil survei Anies Baswedan itu berada pada kisaran 5% elektabilitasnya, Ganjar ada 60%, Prabowo sekitar 30%. Ini adalah breakdown dari survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA secara nasional. Kita tak hendak mempermasalahkan apakah survei itu boleh atau tidak dilakukan. Tentu sebagai sebuah statistik terapan, survei amat sangat bermanfaat dalam membantu peradaban. Tetapi kita akan coba membahas praktek penggunaan survei ini, khususnya dalam hal kontestasi politik yang berlangsung saat ini, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dan banyak di hari-hari belakangan ini secara serial lembaga survei itu merilis hasil-hasil dari survei yang mereka lakukan, baik itu soal elektabilitas katakanlah capres atau soal elektabilitas dari parpol, partai politik sendiri. Kembali ke soal apa yang dilakukan oleh pengurus Partai Nasdem di Sumatera Utara, dan kalau nggak salah Bang Kica juga membaca, hal yang sama juga akan dilakukan oleh pengurus PKB, itu ingin mensomasi lembaga survei Indonesia Denny JA atas result survei yang dirilis di Sumatera Utara, atau yang sub dari hasil survei nasional yang khusus menyangkut Sumatera Utara, di mana elektabilitas Anies hanya berkisar di 5%. Pertama, kita coba bedah dulu, apakah katakanlah Partai Nasdem atau PKB bisa mensomasi atau punya legal standing untuk mensomasi lembaga survei ini. Ya, Bang Kica menyatakan bahwa jangankan partai, kita semua rakyat Indonesia punya hak untuk mensomasi lembaga survei ini. Kenapa? Karena mereka merilis hasil surveinya di ruang publik. Ya, kita analogikan saja bahwa ruang publik itu harus bersih dari hal-hal yang buruk, harus bersih dari hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi kita berhak men-challenge atau meminta si lembaga survei untuk buka-bukaan, karena mereka telah mengeluarkan result, dan resultnya ini membuat katakanlah kegaduhan, ketidaknyamanan di ruang publik. Maka sebagai kewajiban moral mereka harus membuka metodologinya,
bagaimana survei tersebut dilakukan, seberapa besar sampel yang diambil, bagaimana pertanyaannya, bagaimana dia merumuskan, mentabulasi hasil dari katakanlah sampelnya, yang size-nya juga harus dikemukakan, dan yang gak kalah pentingnya, siapa yang membiayai survei tersebut, dan atas dasar apa hasil dari survei tersebut dia rilis di ruang publik. Adakah yang menyuruh? Siapa yang menyuruh, untuk kepentingan apa? Atau itu voluntary, mereka lakukan sendiri, katakanlah alasannya demi pencerahan terhadap para pemilih. Dan itu harus kita kejar lagi. Apa standingnya untuk merilis hal tersebut? Cukup kuat, cukup berakar? Jadi banyak hal yang perlu kita pertanyakan. Bang Kica sekali lagi harus disclaimer dulu, bukan tidak percaya kepada survei. Sekali lagi, survei sebagai statistik terapan itu sangat membantu peradaban dalam melakukan hal-hal yang sifatnya secara total nggak bisa dilakukan, atau mustahil dilakukan, atau belum saatnya dilakukan. Kita ambil contoh, misalnya ada cadangan mineral di bawah tanah dalam radius areal yang besar sekali. Nah, kita dengan survei bisa mengukur berapa nilai cadangan dari mineral tersebut tanpa harus mengeluarkan seluruh mineral. Nah, itulah. Dan itu secara saintifik diterima dan tingkat keakuratannya pun bisa diukur. Tetapi survei yang sifatnya persepsi publik yang saat ini secara serial rame dirilis oleh lembaga survei di Indonesia ini, Bang Kica agak sedikit meragukan keakuratannya. Dasar Bang Kica adalah besaran sampel size-nya, besaran responden yang mereka jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dari sebuah populasi. Jadi mari kita coba bedah yang dirilis oleh surveyor Denny JA atau LSI Denny JA di Sumatera Utara, atau untuk konteks hasil survei di Sumatera Utara. Betapa tidak masuk akalnya atau tidak bisa diterima oleh akal sehat apa yang mereka simpulkan. Jumlah pemilih di pemilu 2024 berdasarkan pengumuman KPU DPT-nya itu 204.807.222 orang. Dan DPT untuk Sumut adalah 10.853.000 orang. Artinya ada sekitar 5,27% dari total populasi yang ikut memilih di tahun 2024 itu berada di Sumatera Utara. Dan itu menyebar di 25 kabupaten, 8 kota madya, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan. Kita tahu besaran sampel size secara nasional yang dilakukan oleh LSI dan IJA sekitar 1.200 orang. Artinya apa? Kalau besaran sampel size itu diambil proporsional sesuai dengan jumlah pemilih DPT yang ada di Sumatera Utara, itu dari 1.200 itu hanya proporsional 64 orang sampel size untuk daerah Sumatera Utara, kalau basisnya adalah proporsional sesuai jumlah DPT. Dan 64 orang itu menyebar di 25 kabupaten, 8 kota madya, 325 kecamatan, dan 5.400 kelurahan desa. Jadi akal waras kita, apa bisa menerima 10 juta orang pemilih hanya dengan sampel size 64 orang, lalu mereka bisa menyimpulkan Ganjar 60%, Prabowo 30%, Anies 5%. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Hanya bertanya ke 64 orang responden, sekali lagi kalau responden diambilkan berdasarkan proporsional jumlah DPT di wilayah yang disurvei dibagi dengan DPT secara nasional. Oke lah, barangkali ada teknik lain untuk mengambil sampel size, tetapi itu kan tetap dalam koridor 1.200 orang. Mungkin multi-stage random sampling atau apalah. Tetap saja 1.200 untuk mengambil kesimpulan dari 200 juta orang pemilih tidak masuk kepada akal sehat. Apalagi yang disurvei adalah persepsi orang. Persepsi yang berubah-ubah. Tidak
baku, jangankan harian, bulanan, jaman saja itu bisa berubah. Berubah karena keadaan diri dari responden sendiri, karena dia dapat informasi baru atau pengalaman baru, atau bisa juga karena giringan pertanyaan dari surveyor. Jadi pertanyaan surveyor juga akan menentukan jawaban apa yang akan diberikan oleh responden. Responden ini bisa kita bedah lebih dalam lagi. Bagaimana dengan pendidikannya, kehidupan ekonominya, ya lingkup pergaulannya, dan segala macam. Jadi untuk survei persepsi publik ini, critical point yang salah satunya ada di pemilihan responden. Tetapi secanggih apapun pemilihan, jika sampel size-nya katakanlah 1.200 orang, 1.500 orang untuk sebuah populasi yang 200 juta lebih, itu sekali lagi tingkat keakuratannya, tingkat mendekati benarnya amat sangat sulit dipercaya. Ya, gimana menurut teman-teman? Mungkinkah kita memetakan persepsi 200 juta orang hanya dengan bertanya kepada sekitar 1.200-an orang? Hasil jawaban 1.200 orang kita tabulasi, lalu kita simpulkan bahwa 200 juta orang preferensi pilihannya kepada si A, kepada si B, kepada si C. Masuk akal nggak sih? Sekali lagi, sulit diterima oleh akal sehat. Bang Kica punya pernyataan bahwa statistik di tangan si jujur, maka hasilnya akan terukur. Tetapi statistik di tangan si curang, maka hasilnya akan sumbang. Sekali lagi, kita bukan tidak percaya kepada survei. Survei sebagai sebuah ilmu statistik terapan itu banyak membantu peradaban, memudahkan peradaban. Tetapi survei sekali lagi untuk persepsi publik yang menyangkut elektabilitas seseorang, yang menyangkut elektabilitas partai politik yang dirilis secara time series di masa-masa menjelang pemilu ini patut dipertanyakan tujuannya. Patut dipertanyakan agenda yang ada di balik rilis tersebut. Ada setidak-tidaknya 3 hal yang harus dibuka oleh para tukang survei tersebut. 1, siapa yang membiayai mereka dan untuk kepentingan apa survei tersebut dilakukan. 2, bagaimana metodologi yang mereka lakukan, baik itu dari sisi ukuran sampel size-nya, kemudian dari sisi responden yang mereka distribusikan di 38 provinsi, lalu bentuk pertanyaan yang mereka sampaikan kepada responden. Lalu yang ketiga, jika mereka merilis secara time series, atas dasar apa mereka merilis? Apakah ada yang menyuruh dan membiayai untuk rilis yang mereka lakukan, atau itu voluntary, mereka rilis sendiri atas kehendak, katakanlah lembaga mereka? Ini perlu mereka jelaskan dan kita berhak mengetahuinya. Kenapa? Karena mereka memaparkan hasil di ruang publik. Tidak bisa mereka seenaknya mengotori ruang publik. Mereka harus menjelaskan bahwa yang mereka lempar itu bukan kotoran, bukan sesuatu yang merusak persepsi orang banyak. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ada yang mempertanyakan atas dasar apa Partai Nasdem dan PKB mensomasi LSI dan DNJA, ya atas dasar hak yang mereka punyai karena DNJA merilis hasil surveinya di ruang publik. Jangankan PKB, jangankan Nasdem, setiap orang punya hak untuk mempertanyakan. Tidak ada kata-kata lebay di sini. Anda, LSI, DNJA telah mengeluarkan sebuah informasi, adalah kewajiban Anda untuk menjelaskan bagaimana Anda mengolah informasi tersebut sehingga hasilnya seperti itu. Demikian kicau pendek soal survei yang belakangan ini seringkali membuat heboh, membuat
Ya, ada yang bilang survei ini adalah semacam benalu demokrasi, teroris demokrasi. Bagi Bang Ica sekali lagi, statistik di tangan si jujur, hasilnya akan terukur, tapi statistik di tangan si curang, hasilnya akan sumbang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.